Bab 43 Minum atau tidak? Alexander Blackwood membuka obat itu, dan perlahan menuangkannya ke dalam segelas penuh jus jeruk di depannya. Felix Mercer di samping terlihat sangat senang. Keluarga Blackwood adalah keluarga papan atas yang bisa dibandingkan dengan keluarga Mercer. Tapi pada saat ini, mantan tuan muda dari keluarga Blackwood harus menuangkan obat ke cangkir istrinya sendiri di bawah ancamannya sendiri, dan bahkan mengirim istrinya ke tempat tidur orang lain. Haha, hahaha. Felix Mercer tidak bisa menahan tawanya, dia sangat bangga. Ethan Prescott merasa masam saat melihatnya. Kalau dia memiliki kekuatan Felix Mercer, dia bisa memaksa Alexander Blackwood untuk membius Abigail Lawson, dan dengan patuh mengirim Abigail Lawson ke tempat tidurnya. Suami yang diselingkuhi ini demi menyenangkan tuan muda Steve malah membius istrinya. Apakah dia punya pilihan? Menghadapi orang besar seperti tuan muda Steve, dia tidak punya pilihan. Menurutmu apakah dia masih tunangan Jenderal Hannah Merrick, atau masih tuan muda dari keluarga Blackwood? Hahaha, ayo saksikan adegan ini, dan lihat apakah bajingan itu akan diselingkuhi sebentar lagi. Ketika semua orang melihat Alexander Blackwood menuangkan semua obat ke dalam cangkir, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Tanpa diduga, setelah Alexander Blackwood membuang kertas pembungkusnya, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Felix Mercer, berkata, "Minumlah minuman ini, aku tidak akan membunuhmu hari ini." Senyuman di wajah Felix Mercer seketika membeku, rupanya dia tidak menyangka Alexander Blackwood akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Beberapa orang di sekitar juga kaget, lalu mengumpat dengan keras. "Hei, kamu pikir kamu masih tuan muda? Beraninya kamu berbicara dengan tuan muda Steve seperti itu, aku pikir kamu bosan hidup." Tuan muda Steve dengan baik hati memberimu muka dan memberimu jalan mundur karena hubungan masa lalu. Aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu berterima kasih. Betul, jangan bilang tuan muda Steve memintamu untuk membius istrimu, bahkan kalau dia memintamu untuk membius ibumu, kamu harus melakukannya. Tuan muda Steve, apakah kamu ingin membersihkan bajingan ini? Aku bersedia melakukannya untukmu. Ethan Prescott juga mencibir saat ini, dan berkata, "Alexander Blackwood, aku pikir kamu tidak akan menangis sampai kamu melihat peti mati. Kalau kamu berani berbicara dengan tuan muda Steve seperti itu, aku tidak tahu siapa yang bisa menyelamatkan kamu." Alexander Blackwood meraih kera Ethan Prescott, menariknya ke depannya, mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Ethan Prescott. "Abigail menganggapmu sebagai teman, tapi kamu memiliki niat jahat padanya, itu tidak manusiawi." Saat berbicara, Alexander Blackwood menamparkan lagi. "Kamu mengkhianati Abigail, dan bahkan bersiap untuk menyakitinya, untuk menyenangkan orang kaya dan berkuasa, itu tidak setia kawan." Alexander Blackwood menamparnya lagi. Alexander Blackwood memegang Ethan Prescott seolah-olah dia menangkap seekor anjing mati, dan segera, tamparan berikutnya dihajar lagi. "Kamu menipu modal Paman Alfred, Bibi Gabriella dan kerabat keluarga Lawson, tidak menghormati orang tua, ini tidak berbakti. Dana perusahaan tidak baik, kamu tidak memikirkan bagaimana caranya merevitalisasi perusahaan. Sebaliknya, kamu memikirkan cara curang untuk mencuri uang dan melarikan diri, mengkhianati karyawan perusahaan. Ini adalah kesetiaan." Alexander Blackwood menamparkan dan menamparkan Ethan Prescott beberapa kali, sampai mata Ethan Prescott dipenuhi bintang emas, dia mengeluarkan darah dari mulutnya. "Orang yang tidak baik hati, tidak setia, tidak berbakti sepertimu masih memiliki muka untuk berbicara di depanku." Alexander Blackwood berkata dengan dingin sambil mengangkat Ethan Prescott. Orang-orang di sekitar terpana dengan penampilan Ethan Prescott. Setelah tamparan ini, wajahnya sudah berubah tanpa bisa dikenali. Felix Mercer mencibir, dan berkata dengan santai, "Alexander Blackwood, apakah ada gunanya kamu melakukan ini? Apakah menurutmu kamu bisa menakutiku dengan menamparkan Ethan Prescott 2 kali?" Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka semua mengangguk dan tertawa.
Ethan Prescott hanyalah anak orang kaya dari tempat kecil, bisakah kamu menakuti Tuan Muda Steve dengan memukulnya? Tuan Muda Steve itu dari ibu kota, orang udik, kamu pernah ke ibu kota? Tempat yang bisa menciptakan keajaiban. Kamu terlalu muda untuk bermain trik ancaman, kamu bisa memukul Ethan Prescott, tapi apakah kamu berani menyentuh jari Tuan Muda Steve? Alexander Blackwood menatap Felix Mercer dari samping, dan berkata, aku tidak menakut-nakuti kamu, aku beritahu kamu, kalau kamu tidak minum minuman ini, akhir kamu akan lebih buruk daripada dia. Kamu lancang, berbicara dengan Tuan Muda Steve seperti itu akan membuatmu keluar dari sini seperti anjing. Mengancam Tuan Muda Steve untuk meminum minuman ini. Aku pikir kamu sudah gila. Apakah kamu pikir kamu dapat menakut-nakuti kami dengan memukul Ethan Prescott? Para anak orang kaya mulai mengutuk, tapi melihat penampilan sengsara Ethan Prescott, tidak ada yang melangkah maju untuk sementara waktu. Alexander Blackwood, apa yang kamu lakukan? Turunkan Tuan Muda Ethan. Pada saat ini, Abigail Lawson muncul di luar pintu kamar pribadi. Saat melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia bergegas masuk dan menarik tangan Alexander Blackwood, menyebabkan tubuh Ethan Prescott jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Abigail Lawson memelototi Alexander Blackwood, menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak menyangka kamu orang seperti itu, tidak apa-apa cemburu padanya, tapi kamu bahkan memukulnya, apakah kamu masih laki-laki? Alexander Blackwood berkata dengan tenang, tentu saja aku harus memukulnya, dia memang harus dipukul. Wajah Abigail Lawson merah karena marah pada Alexander Blackwood, dia meraung, tahukah kamu berapa banyak yang sudah Tuan Muda Ethan lakukan sehingga aku dapat mengamankan posisi Direktur Lawson Enterprises? Kamu tahu berapa dia membayar kamar dagang Black Dragon untuk berkompromi denganku? Apakah kamu tahu bahwa Tuan Muda Ethan secara khusus mengundang orang-orang besar dari ibu kota untuk memperkenalkannya padaku? Dia adalah dermawan aku, dermawan Lawson Enterprises kami, kamu melakukan ini padanya. Wajah Alexander Blackwood tanpa ekspresi, dia sama sekali tidak menerima omong kosong Abigail Lawson. Felix Mercer di samping tidak bisa menahan tawa, dan berkata, Alexander Blackwood, kamu benar-benar sia-sia, bahkan istrimu sangat membencimu, apa gunanya hidup? Cepat, lompat dari sini, aku tidak akan merepotkanmu lagi. Setelah mengatakan ini, dia menunjuk ke jendela yang terbuka. Hahaha, Tuan Muda dari keluarga Blackwood menjadi menantu yang mengandalkan keluarga Lawson, tapi istrinya membela laki-laki lain. Dia hidup seperti anjing. Itu benar-benar membutakan mataku yang berharga. Tuan Muda keluarga Blackwood ibu kota terpuruk seperti itu saat itu. Ini benar-benar lebih buruk daripada seekor anjing. Kalau itu aku akan mati saja. Alexander Blackwood, cepat lompat, lihatlah betapa menyedihkannya dirimu, kami tidak repot-repot menyiksamu lagi. Merupakan hal yang paling membahagiakan untuk mengakhiri hidupmu yang menyedihkan ini. Abigail Lawson terkejut dengan ejekan semua orang, kemudian wajahnya memerah. Dia menggertakkan giginya, mengatupkan bibirnya dan berkata, kamu. Jangan dengarkan mereka, aku agak kasar, tapi jangan terlalu memikirkannya. Kalimat ini membuat Alexander Blackwood mau tidak mau melirik Abigail Lawson, lalu tersenyum, lalu menoleh ke arah Felix Mercer. Dia mengulurkan tangannya, memegang minuman di tangannya, berdiri di hadapan Felix Mercer, dan berkata, kesabaranku terbatas. Ethan Prescott kembali sadar saat ini, dan berkata kepada Abigail Lawson, Abigail. Ini adalah orang dari ibu kota besar yang ingin aku perkenalkan kepada kamu, Tuan Muda Steve dari keluarga Mercer. Namun, Alexander Blackwood jelas salah paham dengan aku setelah mengetahui bahwa aku ada di sini. Dia bergegas masuk dan memukuli aku, dan menyinggung Tuan Muda Steve. Pria ini gila, jangan khawatir tentang dia lagi. Jangan khawatir, nanti aku bantu bicara pada Tuan Muda Steve. Abigail Lawson tidak bisa menahan perasaan terharu ketika dia melihat Ethan Prescott terlihat seperti ini dan masih memikirkan dirinya.
Sebelum dia sempat mengatakan apapun kepada Ethan Prescott, Abigail Lawson melihat Alexander Blackwood menghadapi Felix Mercer. Adegan ini membuat tubuhnya gemetar ketakutan, dan dengan marah berkata, "Alexander Blackwood, apa yang kamu lakukan? Jangan menyinggung Tuan Muda Steve. Apakah dia seseorang yang mampu kamu sakiti?" Alexander Blackwood menoleh dan tersenyum, dan bertanya, "Dia seperti apa, sehingga aku tidak mampu menyinggung perasaannya?" Bab 44 bersikap tegas. Setelah mengatakan ini, dia menamparkan meja dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu mau minum?" Sikap Alexander Blackwood mengejutkan semua orang. Apakah orang ini benar-benar gila? Apakah dia masih menganggap dirinya sebagai tuan muda keluarga Blackwood? Apakah dia masih menganggap dirinya sebagai tunangan Hannah Merrick? Abigail Lawson juga penuh kengerian. Ini Felix Mercer, anggota keluarga Mercer ibu kota, menyinggungnya jauh lebih mengerikan daripada menyinggung kamar dagang Black Dragon. 10 kamar dagang Black Dragon yang disatukan mungkin tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Mercer ibu kota. Apa yang bisa kamu lakukan kalau aku tidak minum? Kamu berani menyentuhku. Hehehe, aku Felix Mercer, tuan muda ketiga keluarga Mercer. Kamu juga dari ibu kota sebelumnya, jadi kamu seharusnya tahu jelas tentang apa arti kata keluarga Mercer. Felix Mercer sama sekali tidak menganggap serius Alexander Blackwood, dia tidak percaya bahwa orang ini berani menyentuhnya. Siapapun dapat berbicara kasar, tapi mengambil tindakan adalah masalah lain. Sambil berbicara, Felix Mercer berdiri, mengulurkan tangan kanannya, dan hendak menepuk pipi Alexander Blackwood, sambil berkata, "Bajingan, kesabaran aku terbatas, seperti yang aku katakan tadi, kalau kamu tidak menindaklanjutinya, maka aku akan mulai." Sebelum tangannya menyentuh wajah Alexander Blackwood, Alexander Blackwood tiba-tiba meraihnya dan meletakkannya di atas meja. Segera setelah itu, Alexander Blackwood mengambil garpu baja, dan garpu baja itu berputar 2 kali dengan jarinya yang gesit, dengan cara yang mewah. Lalu, garpu baja itu tiba-tiba menusuk punggung tangan Felix Mercer. Jilep. Dengan suara teredam, garpu baja menembus punggung tangan Felix Mercer, dan bahkan menembus meja kayu solid, langsung memakukan seluruh telapak tangannya ke sana. "Ah!" teriak Felix Mercer, seluruh tubuhnya berjongkok, mencengkeram telapak tangannya kesakitan. Kepala Abigail Lawson meledak dengan keras, dan seluruh otaknya menjadi kacau. Alexander Blackwood benar-benar menyerang Felix Mercer. Selain itu, dia keterlaluan, dia menusuk telapak tangan Felix Mercer dengan garpu baja. Alexander Blackwood berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu harus minum minuman ini hari ini, entah kamu mau atau tidak. Kalau tidak, masalah ini tidak akan mudah diselesaikan." "Gila, hei, kamu orang gila, beraninya kamu menyakiti Tuan Muda Steve." Ethan Prescott tidak bisa menahan raungan, wajahnya penuh kepanikan. Para anak buah Felix Mercer di sekitar mereka juga penuh dengan kengerian, mereka hanya melihat Felix Mercer menindas orang lain, mereka tidak pernah melihat ada yang berani melakukan itu pada Felix Mercer. Abigail Lawson hampir menangis, dan buru-buru berkata, "Tuan Muda Steve, apakah kamu baik-baik saja?" Aku. Dia tidak melakukannya dengan sengaja, itu hanya emosi sesaat, kamu tidak boleh." "Ah, aku minta maaf padamu atas namanya, aku juga akan membayar pengobatan lukamu, dan aku akan memberimu kompensasi." Abigail Lawson sangat ketakutan sehingga dia berbicara dengan tidak jelas, sekarang pikirannya masih berantakan. Wajah Felix Mercer penuh keganasan, dan berkata, "Memang siapa kamu, minta maaf padaku, apakah kamu pantas?" Setelah mengatakan ini, dia memandang Alexander Blackwood, mengertakkan gigi dan berkata, "Hell, kalau kamu berani menyentuhku, aku akan mengubur seluruh keluarga Lawson bersamamu dalam waktu 24 jam." Namun saat sedang berbicara, Alexander Blackwood membanting gelas minuman di depannya. Crash! Terdengar suara teredam, dan minuman itu menimbulkan gelombang. Wajah Alexander Blackwood penuh ketidakpedulian,
dan dia berkata, apakah kamu mau minum? Kamu sialan cari mati, kamu berani mengancam Tuan Muda Steve, aku akan membunuhmu dulu. Seorang anak orang kaya mengambil kursi dan melemparkannya ke Alexander Blackwood. Tanpa menoleh ke belakang, Alexander Blackwood menendang ke belakang, dan dengan keras, anak orang kaya itu ditendang beserta kursinya hingga membentur dinding, dan nyawanya tidak diketahui. Semuanya, jangan main-main dengannya. Orang ini gila. Sekarang dia ibarat tempayan rusak. Kita adalah porselen, jadi kita tidak perlu bertabrakan dengan tempayan. Ya, dia menyinggung Tuan Muda Steve. Tuan Muda Steve sudah bilang keluarga Lawson akan mati dalam waktu 24 jam. Kita tidak perlu melompat keluar dan memprovokasi dia sekarang. Benar-benar baru pertama kali aku melihat hal yang begitu kejam. Petugas penjara tanpa kekuatan dan kekuasaan, berani kasar pada Tuan Muda Steve. Melihat Felix Mercer terdiam, Alexander Blackwood mencubit dagu Felix Mercer, memaksanya untuk melihat ke atas, mengambil minuman itu dan meneguknya ke dalam mulutnya. Semua orang tampak mati rasa, ini adalah tuan muda ketiga dari keluarga besar ibu kota keluarga Mercer. Bang! Setelah menghabiskan minumannya, Alexander Blackwood menekan kepala Felix Mercer hingga menyentuh meja dengan keras, membuat benturan keras. Abigail Lawson duduk di kursi, wajahnya pucat dan gemetar. Sudah berakhir sekarang, Felix Mercer tidak akan pernah membiarkan Alexander Blackwood dan keluarga Lawson pergi. Ethan Prescott juga gemetar. Insiden itu sangat kacau. Kalau keluarga Mercer mengejarnya sampai akhir, dia mungkin juga terlibat. Tuan muda di sekitar semuanya gemetar, dan semua orang gemetar. Tuan Muda Steve, ingat lain kali, siapa yang bisa disinggung dan siapa yang tidak bisa disinggung. Alexander Blackwood mengulurkan tangannya untuk menjentikkan garpu baja sambil tersenyum. Garpu baja itu menusuk telapak tangan Felix Mercer, dan ketika dia menjentikkannya, langsung berdengung dan bergetar, menyebabkan Felix Mercer kembali menjerit kesakitan. Felix Mercer memandang Alexander Blackwood dengan wajah ganas, matanya seperti membunuh orang, dia mengangguk dengan keras, dan berkata, "Oke, bagus sekali. Alexander Blackwood, kamu benar-benar punya nyali untuk menyakitiku dan mempermalukanku. Kamu hanya petugas penjara yang terpuruk sekarang, kamu berani menantangku, harus kukatakan, kamu cukup berani. Aku harap kamu bisa tetap tangguh, jangan sampai orang keluarga Mercer kami datang lalu kamu menjadi lemas, kalau tidak, itu akan sangat membosankan. Aku sudah mengingat semua yang terjadi hari ini. Kalau aku tidak membayar kembali 10 kali dan 100 kali, margaku bukan Kang." Semua orang merasa merinding saat mendengar Felix Mercer berbicara dengan begitu serius. Menurut kesan mereka, ini pertama kalinya Tuan Muda Steve mengucapkan kata-kata yang begitu kejam. Tuan Muda Steve selalu menjadi karakter yang tidak banyak berbicara kata-kata kasar secara pribadi, kalau dia ingin menghukum seseorang, dia akan langsung menghukumnya sampai mati, dia tidak akan berbicara kata-kata kasar sama sekali. Tapi kali ini berbeda, bisa dibayangkan kemarahan macam apa yang mendidih di hatinya saat ini. "Bocah kecil, kakek akan menunggumu." Alexander Blackwood mengulurkan tangan dan menepuk wajah Felix Mercer dengan ringan dan tersenyum. Felix Mercer berkata dengan mata gelap, "Ingat, dalam 24 jam, aku akan menghancurkan keluargamu. Kamu juga bisa mencoba melarikan diri, aku juga ingin tahu, bisakah kamu lari dari jaring keluarga Mercer? Bahkan kalau kamu pergi ke ujung bumi, ke negara Serendia, atau ke Eropiano, aku akan membuatmu menyadari harga yang akan kamu bayar karena kamu berani menyinggung perasaanku." Setelah mengatakan ini, Felix Mercer meraung keras, dan menarik garpu baja dari telapak tangannya, rasa sakit membuatnya berulang kali menggertakkan giginya, dan terengah-engah. Kamu cukup tegar, aku menghargainya. Aku menunggumu." Alexander Blackwood tersenyum, mengulurkan tangannya untuk menarik Abigail Lawson yang sudah ketakutan, dan berjalan keluar. Ethan Prescott berteriak, "Hei, kalau kamu laki-laki,
jangan melibatkan Abigail Lawson, satu orang melakukan maka satu orang bertanggung. Melibatkan. Huff. Keluarga Lawson harus dimakamkan bersamanya. Setiap orang yang ada hubungannya dengan dia akan mati tanpa kuburan. Felix Mercer menunduk, menjilat lukanya dengan dingin, dan berkata perlahan. Melihat Felix Mercer seperti ini, semua orang sedikit gemetar lagi. Tuan muda Steve mungkin akan membuat langkah besar kali ini. Kota Evermore akan segera berubah. Bab 45 Keributan. Felix Mercer langsung pergi ke rumah sakit. Luka di tangannya adalah masalah sepele, tapi minuman yang diminumnya adalah yang utama. Meskipun bilas lambung, sebagian dari efek obat diserap, alat vitalnya segera membengkak tak tertahankan, itu membuatnya khawatir akan menjadi impoten. Aku bertemu masalah di kota Evermore, biarkan wakil kepala pelayan datang. Felix Mercer sedang berbaring di ranjang rumah sakit sambil memegang ponsel dan memberi perintah. Wakil kepala pelayan keluarga Mercer bernama Lucas Mercer, yang berspesialisasi dalam melakukan beberapa kejahatan untuk keluarga Mercer. Mendengar bahwa tuan muda ketiga ingin wakil kepala pelayan Lucas Mercer datang, banyak orang tersedak. Siapa yang menyinggung tuan muda Steve sehingga dia ingin Lucas Mercer beraksi? Kota Evermore ini ramai sekali, bahkan tuan muda ketiga keluarga Mercer menderita di sini dan harus memanggil wakil kepala pelayan Lucas Mercer. Olivia Thatcher sedang duduk di sofa sambil mengecat kukunya dan berkata sambil tersenyum. Hah? Lucas Mercer. Dia ternyata ingin datang ke kota Evermore. Hannah Merrick yang sedang bermeditasi dengan kaki disilangkan pun membuka matanya dan bertanya dengan heran. Hannah Merrick mengenakan pakaian rumah dengan lengan pendek dan celana pendek, memperlihatkan kulitnya yang putih, yang terlihat seperti sosok heroik ketika dia tidak mengenakan seragam militer, memberi orang kesan kecantikan yang langka dan tiada taraf. Sayang sekali tidak ada orang yang bisa menghargai pemandangan ini. Olivia Thatcher berkata sambil tersenyum, kamu tidak tahu. Felix Mercer dipukuli di kota Evermore, dan tangannya ditusuk dengan pisau. Zoe Blake di samping tidak bisa tidak mengerutkan kening ketika mendengarnya, pria sembrono ini benar-benar menyebabkan masalah besar. Felix Mercer ratusan kali lebih kuat dari latar belakang Kak Desi di bar. Keduanya tidak berada pada level yang sama. Orang ini benar-benar semakin merepotkan. Hannah Merrick menggelengkan kepalanya, dia tidak tertarik dengan pria seperti Felix Mercer, satu-satunya kejutan adalah Lucas Mercer benar-benar terlibat dalam masalah ini. Lucas Mercer, wakil kepala pelayan keluarga Mercer, sudah terkenal selama bertahun-tahun. Dia adalah orang yang sangat kejam. Dia secara pribadi menangani banyak kejahatan untuk keluarga Mercer. Hannah Merrick bahkan menduga Lucas Mercer terlibat dalam pemusnahan 18 anggota keluarga pengusaha di wilayah utara waktu itu. Kalau aku memberitahumu bahwa orang yang menusuk telapak tangan Felix Mercer adalah mantan tunanganmu, apakah kamu tertarik? Olivia Thatcher menatap Hannah Merrick dengan setengah tersenyum dan bertanya. Setelah Hannah Merrick mendengar ini, dia tiba-tiba meregangkan kakinya, dan mengerutkan kening, bagaimana dia bisa berkonflik dengan Felix Mercer, mencari kematian. Olivia Thatcher bercerita tentang apa yang terjadi, itu membuat Hannah Merrick menggelengkan kepalanya berkali-kali. Meskipun dia ingin melindungi istrinya, dia terlalu sembrono dan impulsif, dia ditakdirkan untuk membuat masalah besar. Kata Hannah Merrick. Olivia Thatcher berkata, ya, kali ini Lucas Mercer datang ke sini secara pribadi, tunanganmu itu mungkin akan mati. Hannah Merrick mendengus dan berkata, Zoe, ambilkan seragamku. Zoe Blake berkata dengan heran, Nona, menyinggung keluarga Mercer untuknya, apakah? Aku secara sepihak memutuskan kontrak pernikahan, aku merasa malu, aku berjanji akan membantunya menyelesaikan dua masalah. Dia keras kepala dan tidak mau bicara, jadi aku hanya bisa menawarkan bantuan, kata Hannah Merrick santai. Olivia Thatcher berkata, kamu tidak akan minum obat penyesalan, kan? Hannah. Dia pantas mendapatkannya. Setelah mendengar hal tersebut, Hannah Merrick hanya mengucapkan kata acuh tak acuh,
yang membuat Olivia Thatcher merasa bosan untuk beberapa saat. Setelah mengatakan ini, dia mau tidak mau melihat ke puncak Azure Peak, dan berkata dengan dingin, bahkan kalau seorang pria bisa menikah denganku, dia pasti orang yang jujur seperti Willie Archer. Zoe Blake mengangguk dari samping, menurutnya Alexander Blackwood hanya seorang petugas penjara kecil yang hanya makan dan menunggu mati, sama sekali tidak layak untuk Hannah Merrick. Kalau Nona membantu Alexander Blackwood menyelesaikan masalah ini, ditambah bantuanku sebelumnya, itu akan menjadi 2 bantuan. Alexander Blackwood, kurasa tidak akan malu untuk mengganggu Nona lagi. Zoe Blake berpikir dalam hati, lalu bergegas untuk mengambil seragam militer Hannah Merrick, lalu dengan hati-hati memasang 2 bintang naga emas di bahunya. Saat ini, keluarga Lawson terdiam, tanpa suara. Alfred Lawson duduk di sofa dan merokok hampir setengah bungkus, tenggorokannya sudah terbakar, tapi dia terus merokok. Gabriella Morgan di samping menyeka air mata dan mencela, sudah kubilang jangan menikahkan Abigail dengan Alexander Blackwood si sampah, dia tidak hanya tidak berguna, tapi juga menyebabkan masalah. Sebentar, dia menyinggung orang kamar dagang Black Dagon, dan sebentar lagi dia menyinggung orang besar dari ibu kota, dan orang besar ini awalnya diperkenalkan ke Abigail oleh Tuan Muda Ethan. Alfred, menurutmu apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana ini? Alfred Lawson terbatuk lagi dan lagi karena asap, menatap istrinya dengan sedih, dan sedikit menghela nafas. Abigail Lawson juga memelototi Alexander Blackwood, dengan putus asa berkata, kamu puas sekarang, kalau kamu membunuh keluarga kami dan dimakamkan bersamamu, kamu akan bahagia. Alexander Blackwood tampak seperti biasa, dan berkata dengan tenang, Paman Alfred, Bibi Gabriella, dan Abigail, kalian tenang. Satu orang melakukan sesuatu maka satu orang yang bertanggung jawab, urusan Felix Mercer, aku akan menyelesaikannya. Gabriella Morgan segera melompat seperti tersulut oleh bahan peledak, dan meraung, kamu menyelesaikannya, apa yang kamu gunakan untuk menyelesaikannya? Kamu pikir kamu apa, memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan tuan muda ketiga keluarga Mercer? Kamu hanya seorang petugas penjara sialan, seorang bajingan yang ingin mendapatkan gadis kaya. Kamu tidak membalas kebaikan kami, tapi datang untuk menyakiti keluarga Lawson. Bagaimana mungkin ada orang tidak tahu membalas budi sepertimu di dunia? Cerai, kamu dan Abigail segera bercerai. Dengan cara ini, keluarga Lawson mungkin masih memiliki kesempatan untuk bernapas. Abigail Lawson berkata dengan putus asa, Bu, tidak ada gunanya melakukan ini. Tuan Muda Steve sudah mengatakan di sana bahwa dia tidak akan pernah melepaskan Alexander Blackwood, dan dia akan membiarkan seluruh keluarga Lawson kita dimakamkan bersamanya. Bahkan kalau kami bercerai sekarang, itu tidak ada gunanya. Tuan Muda Steve tidak akan menunjukkan belas kasihan. Setelah mengatakan ini, dia menangis. Dia merasa sangat sial. Dia membuat beberapa kemajuan dalam karirnya, tapi Alexander Blackwood muncul di tengah jalan dan menjadi suaminya. Tidak masalah kalau dia tidak memiliki keahlian dan status. Tapi dia juga cemburu, iri dengan kemampuan Ethan Prescott, dan suka membuat masalah. Kali ini, hal itu menyebabkan malapetaka, dan seluruh keluarga Lawson akan hancur bersama keluarganya. Alfred Lawson, kalian membawa bencana bagi keluarga Lawson kita, tahukah kamu? Suara David Lawson yang sangat marah datang dari pintu, sekelompok kerabat keluarga Lawson bergegas masuk dengan agresif. Putrinya Levina Lawson juga sangat panik dan marah, dan berteriak, Abigail Lawson, bagaimana kamu bisa membiarkan suami sampahmu menyinggung Tuan Muda Steve? Kalian sudah bosan hidup, kita belum bosan hidup. Alfred Lawson, bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah ini? Kudengar keluarga Mercer sudah mengirim orang, mereka mungkin sudah tiba di kota Evermore sekarang. Abigail Lawson, sebagai direktur Lawson Enterprises, kamu harus segera bunuh diri untuk meminta maaf dan meredakan kemarahan keluarga Lawson karena menyebabkan bencana seperti itu. Benar, kalian suami istri langsung bunuh diri untuk meminta maaf.
Kami akan membawa jenazah kalian ke bandara dan berlutut, memohon ampun kepada keluarga Mercer, agar ada jalan keluarnya. Kerabat keluarga Lawson ini sangat marah sekaligus ketakutan. Mereka ingin Alexander Blackwood dan Abigail Lawson bunuh diri untuk meminta maaf untuk menenangkan kemarahan keluarga Mercer. Gabriella Morgan menangis. Abigail Lawson juga menutupi wajahnya, tubuhnya bergetar, dan air mata terus mengalir di wajahnya. Jingle bell. Ponsel Alexander Blackwood berdering saat ini. Dia mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah Sophia Caldwell. Setelah melengkungkan bibirnya, dia tidak repot-repot menjawabnya. Kalau dipikir-pikir, Sophia Caldwell juga akan bertanya tentang keluarga Mercer.